Ini adalah sesi foto bersama, jadi Presiden langsung digiring ke salah satu area untuk foto bersama di sana bersama dengan pimpinan MPR, DPR, DPD. Nah, nanti kemudian akan bersama-sama masuk ke ruangan sidang yang dimulai tadi, nanti akan mulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini vibes di tanggal 16 Agustus tuh vibesnya seperti apa? Mungkin dari Mbak Roro dulu. Boleh diceritakan nggak sedikit ke pemirsa mungkin biar tahu di dalam sini. Karena kan sebetulnya masyarakat tuh lebih aware kepada acara 17 Agustus Mbak di Istana. Nah, Dan para perwakilan masyarakat itu mempunyai role yang sangat amat penting untuk bersinergi dengan pemerintah. Jadi peristiwa hari ini itu di mana semua pejabat tinggi kumpul di satu tempat yang ikonik di Gedung Kura-Kura. Pakaian sipil lengkap. Iya. Baik, kita ini secara langsung melihat bagaimana nih, apakah menuju ke lift atau kita di ruang. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Kalau ada yang berani, ya, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Saudara-saudara wakil rakyat sudah tahu keadaan yang sebenarnya. Benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas ya. Ya sobat RH sekalian, ada yang bilang apanya yang keren. Jadi keren itu adalah Kepoin Refli ngebangun, cadasnya itu channel cerdas ya. Sobat RH sekalian, hari ini ada sidang tahunan dan sidang bersama DPR DPD. Kadang-kadang kita nggak ngerti nih tanggal 15 yang tanggal 15 yang biasanya tanggal 16 itu sidangnya sidang apa aja. Yang jelas seharian penuh ya, ada sidang di depan DPR, nota keuangan, ada sidang-sidang lainnya, sidang bersama DPR DPD. Dan ya saudara sekalian, saya live bersama Milo ini. Milo nih, ini Milo nih. Ini Milo ini anaknya Lucy dia, ya.
Kalau pernah lihat kucing saya Lucy, nah ini anaknya Milo nih, 4,5 tahun tuh. Sekarang anaknya yang segede ini ada 2, satunya Oreo, tapi ada lagi anak Lucy yang baru lahir kira-kira sebulan yang lalu, 7. Jadi anak Lucy 9 sudah ya. Cuma 7 ini kawinnya sama kucing kampung, saudara sekalian. Ya, kita bacakan dan bahas berita tadi ya, yang disampaikan oleh luar biasa, yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apakah ini serius ataukah omon-omon aja nih? Yang katanya dia akan sikat yang namanya tambang-tambang macam-macam itu ya. Coba kita bacakan ini. Beberapa berita nih ada di sini, ada di merdeka.com, ada manado.com, macam-macam. Intinya adalah pemain tambang itu dia akan sikat ya. Oke, Prabowo janji sikat habis jenderal pejabat hingga kader Gerindra yang backingi tambang ilegal. Luar biasa ya. Kita sambil santai-santai karena ada live dari Kejaksaan. Hosinuddin CS lagi geruduk Sylvester, eksekusi terhadap Sylvester Matutina ya. Apakah akan digeruduk atau enggak, ditangkap atau enggak, atau dieksekusi atau enggak, kita nanti akan lihat ya. Harusnya ya equality before the law ya. Harus ada yang namanya perlakuan di depan hukum yang sama. Sobat era sekalian, dan saya live-nya pun di Refli Harun Keren Cadas ya. Ini channel terkecil saya dari 4 channel yang eksis ya. Oke, coba kita bacakan ya. Prabowo janji sikat habis jenderal pejabat hingga kader Gerindra yang backingi tambang ilegal. Oke, Milo. Tuh Milonya di sini. Milo tuh. Jatuh lagi. Oke, coba kita lihat ya. Tuh dia sambil ini. Oke, coba kita bacakan ya. Presiden Prabowo memberikan ultimatum untuk para jenderal TNI Polri hingga pejabat partai politik tak terkecuali partai pimpinannya Gerindra main tambang ilegal bakal diberi tindakan tegas. Ex Danjen Kopassus ini mengklaim dirinya sudah mengetahui seluk-beluk dari tindakan yang diduga dilakukan petinggi aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI. Hal itu dibebar Presiden Prabowo saat sidang tahunan DPR, MPR, DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat, warning Presiden Prabowo. Alhamdulillahirabbil alamin. Selain itu sebagai pemimpin partai politik, Prabowo pun mengingatkan agar penertiban tambang ilegal juga menyasar anggota parpol yang nakal, tegasnya. Ketua Umum Partai Gerindra itu pun meminta Ketua Parpol tidak sedang melaporkan anggotanya jika terlibat dalam Ketua Umum Partai Gerindra itu pun meminta Ketua Parpol tidak segan ya melaporkan anggotanya jika terlibat dalam tambang ilegal. Termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau Anda terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena kalaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi saudara-saudara, kata Prabowo. Diketahui Presiden Prabowo Subianto mengatakan saat ini ada 1063 tambang ilegal di Indonesia. Tambang yang tidak berizin resmi itu merugikan negara sebesar 300 triliun. Karenanya Presiden menegaskan pertambangan yang ada harus ditertibkan. Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Lah, kalau Anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun ilegal itu, tandas Prabowo. Tadi juga kita sudah dengarkan
ininya ya, videonya. Jadi apa yang salah dengan pernyataan Prabowo? Tidak ada yang salah. 100% correct ya, bahwa tambang-tambang ilegal itu pastinya di backingi. Jadi ada penelitian dari UGM, rata-rata kalau dia tambang-tambang yang legal itu di backing oleh TNI. Tambang-tambang ilegal di backingi oleh polisi. Itu kata penelitian seorang dosen UGM. Jadi gimana? Baik tambang ilegal maupun tambang legal itu nggak sah main backingan. Ya, justru menunjukkan bahwa ada ketidakpastian hukum, ada biaya tambahan. Ya, itu kan tidak lain adalah kegiatan premanisme. Jadi justru kalau kita mau berusaha secara baik, Prabowo tidak hanya memberangus tambang ilegal, pembackingan, tapi backing terhadap tambang legal. Larang sudah. Masa pejabat publik, kalau pejabat publik mendapatkan uang dari tambang-tambang even legal sekalipun, itu termasuk suap. Karena ujung-ujungnya adalah nanti ada abuse of power. Ada penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Ada proteksi yang menggunakan resources negara. Ingat ya, mereka yang di Akmil dan Akpol itu dididik untuk membela tanah air, bukan untuk membela cukong-cukong. Gitu ya. Jadi saudara sekalian, itu. Tetapi apa problematiknya? Setelah saya mengatakan tidak ada yang salah dengan statement Prabowo. Problemnya apa? Problemnya adalah eksekutor. Bayangkan Sylvester di depan mata aja eksekusi nggak bisa dilakukan. Bayangkan di depan mata warawiri televisi. Apalagi untuk mengeksekusi tambang-tambang ilegal. Oke. Apa problematiknya? Sederhana. Apa yang dibutuhkan? Tadi mengatakan TNI dan Polri sudah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI. Ya, the question is pastikan dulu Kapolri dan Panglima TNI-nya terlepas dari konflik of interest terhadap tambang-tambang ilegal ini. Ya, lepas dari rasa sungkan terhadap senioritas. Kalau enggak mungkin Prabowo jalan sendiri. Oh jangan yang sana, itu punya senior saya. Wah susah. Kalau ada main senioritas seperti itu. Hukum adalah hukum. Yang melakukan kegiatan ilegal harus ditindak. Itu yang kalau kita mau benar. Tapi yang menindaknya punya enggak nyali untuk menindak. Baik itu polisi maupun jaksa yang kira-kira tidak khawatir akan diintimidasi oleh kekuatan-kekuatan lain. Kan itu persoalannya, bro, ya. Instead of kita ini ya, Milo, tuh Milo bolak-balik lompat-lompat. Jadi itu yang harus kita pahami. Coba kita dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ini. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena
Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Kalau ada yang berani, ya, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Saudara-saudara wakil rakyat, saudara tahu keadaan yang sebenarnya. Benar? Kita coba bedah satu-satu ya. Ada nggak kira-kira ya yang tidak main tambang? Jenderal-jenderal baik TNI maupun Polri. Ada nggak yang nggak main tambang? Kalau dia jenderal aktif atau TNI aktif, tidak boleh dia menjadi backing atau centeng dari tambang walaupun itu legal. Itu teorinya, ya, nggak boleh. Apalagi tambang ilegal. Karena negara mendidik dia di Akmil dan di Akpol itu bukan untuk jadi centeng tambang, tapi untuk mengabdi kepada negara. Oke. Tapi bagaimana mendapatkan kemakmuran TNI dan Polri? Ya, Anda harus konsisten. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sobat era sekalian, ya. Let's say Prabowo mau menerapkan tambang-tambang ilegal. Maka one thing for sure, pastikan dulu dia tidak terlibat konflik of interest. Itu satu. Tidak ada konflik of interest. Tidak didapatkan dirinya, keluarganya, kerabatnya itu bermain tambang ilegal. Pastikan dulu satu. Oke, baru bisa jalan. Itu baru satu step. Yang kedua adalah pastikan dulu pembantu terdekatnya tidak terlibat tambang ilegal. Pembantu terdekatnya. Oke. Siapa saja? Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, apalagi? KPK, apalagi menteri-menteri, pastikan itu. Pastikan donatur-donatur politiknya juga tidak terlibat tambang ilegal, yaitu termasuk konflik of interest. Baru bisa memberantas tambang ilegal tersebut. Karena kalau enggak ya cuma omon-omon saja. Sebagai presiden ya selesai hanya di atas mimbar, tapi tidak ada implementasi ke lapangan. Kan itu persoalannya saudara sekalian. Nah sekarang yakin gak kira-kira apakah itu omon-omon doang ataukah itu sebuah tindakan serius? Coba kita adakan polling gitu ya untuk menilai apakah ini omon-omon doang ataukah ini sebuah tindakan yang serius. Itu yang paling penting sesungguhnya. Jadi ya tidak hanya sekedar omon-omon, tapi betul-betul ini sebuah keseriusan dalam bertindak. Coba kita misalnya buat text poll ya. Prabowo peringatkan jenderal, pejabat yang backingi tambang ilegal. Prabowo peringatkan jenderal, pejabat ya dan kader partai. Prabowo peringatkan jenderal, pejabat dan kader partai yang backingi tambang ilegal. Menurut Anda, apa penilaian Anda? Ya, A, serius akan ditindak. B, cuma omon-omon doang. Cuma omon-omon doang. Nah, coba kita lihat ya, saya bikin polling. Prabowo peringatkan jenderal, pejabat dan kader partai yang backingi tambang ilegal. Apa penilaian Anda? Serius akan ditindak? Cuma omon-omon doang. Pakai doang lagi kita ya. Ya biar kita lihat nanti apakah memang ada keseriusan atau hanya main-main saja. Jadi kadang-kadang ya pidato yang bagus
konsep yang bagus, niat yang baik itu tidak bisa terlaksana karena Anda dibantu oleh para penjahat di sekeliling Anda. Itu masalahnya. Jadi kalau mereka terlibat dalam konflik of interest, pastikan dulu mereka pemain tambang atau enggak. Kalau mereka pemain tambang, ilegal atau enggak. Rasanya ya, Anda cek misalnya, apakah menteri-menteri Anda pemain tambang atau enggak. Bahlil misalnya, apakah pemain tambang atau enggak. Kemudian Erlangga Hartarto main tambang atau enggak. Ya semua menteri lah. Lalu baru dicek, ada enggak ilegal atau enggak. Paling tidak, ada enggak KKN-nya ketika mengeluarkan izin tambang. Kan ada juga. Tampak ilegal, tampak legal tapi sesungguhnya syarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penerbitan izin tambangnya. Jadi banyak hal ya. Jadi karena itu saya katakan, satu, pastikan diri Anda tidak terlibat atau tidak ada konflik of interest. Pastikan keluarga Anda tidak terlibat, tidak ada konflik of interest. Pastikan kerabat terdekat Anda tidak punya konflik of interest ya. Kemudian pastikan pembantu-pembantu terdekat dan andalan Anda tidak punya konflik of interest. Termasuk Kapolri dan Panglima TNI. Tapi kalau semua ada konflik of interest ya omon-omon aja namanya. Tidak akan ada yang namanya penegakan hukum, law enforcement terhadap soal tambang ini. Ini persoalannya saudara sekalian ya. Gitu. Darah kita satu, daging kita satu, walau masing jauh, apa yang tertusuk padamu berdarah padaku. Itulah yang saya bacakan Sutarsi Kalzom Bahri. Oke, coba kita bacakan ya. Nggak banyak yang menonton di channel ini karena memang channel yang belum dikenal benar ya. Tetapi mungkin sekarang ini masih ada sidang tahunan atau sidang bersama atau pembacaan nota keuangan. Oke. Padahal di ruangan tersebut ada nominasi OCCRP. Nah itu aja omon-omon ya. Dia bilang omon-omon ya, belum. Ya kita harus menilai Pak. Ya masa karena banyak sekali yang Bapak Presiden omongkan ya, tetapi belum bisa dilaksanakan atau hanya omon-omon doang. Memberantas korupsi sampai Antartika, saya akan kejar. Tapi buktinya korupsi di sekitar Bapak saja Bapak nggak tindak, ya kan? Penyalahgunaan macam-macam nggak ditindak ya. Oke, coba kita lihat yang tadi saya masukkan sebagai polling ya. Kalau di RH Channel mungkin banyak dia. Nah, udah 144. Prabowo peringatkan jenderal, pejabat dan kader partai yang backingi tambang ilegal. Apa penilaian Anda? Serius akan ditindak 12%. Cuma omon-omon doang 88%. Nah, ini masih orang masih percaya bahwa itu hanya omon-omon doang. Ya baru 165 voting ya. Don't worry Pak. Masih ada banyak orang lain. Jadi kita ingin objektif saja. Kalau memang baik, kita katakan baik. Tidak, kita katakan baik. Tidak, kita katakan tidak. Jadi apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang benar. Sesuatu yang patut didukung oleh kita semua. Dan sesuatu yang harus diamankan. Dan ada kartu pengamannya. Jangan sampai orang mengadukan tambang, orang itu malah justru jiwanya terancam. Ada dulu seorang aktivis yang sampai mati akhirnya ya dibacok ketika melakukan investigasi tambang yang diduga ilegal di Kalimantan Selatan. Kan ini kan tidak memberikan sebuah pengamanan dan kenyamanan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menegakkan program pemerintah. Jadi harus ada yang namanya pengamanannya. Kalau nggak ada pengamanannya susah. Kita mengadukan kegiatan tambang ilegal, malah kita yang kemudian terancam jiwanya. Ya, tidak tercapai apa yang menjadi tujuan nasional. Ya,
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Karena itu. Jadi, dan justru lucunya adalah yang mengancam itu justru aparat sendiri. Baik sipil maupun militer, kan parah juga. Oke, saya dukung Pak Prabowo ya. Hal-hal yang baik dari Anda. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Anda menyatakan itu. At least presiden lain tidak ngomong seperti itu. At least ya, setidaknya. Tetapi tentu kita masih tunggu. Ada nggak realisasinya? Ataukah cuma omon-omon doang? Ada nggak yang ditangkap jenderal yang kata Anda jenderal baik itu aktif maupun purnawirawan yang membackingi tambang ilegal yang kita paham pasti banyak itu. Nggak mungkin nggak banyak. Nah sekarang pertanyaannya adalah terutama yang dapat setoran-setoran tambang itu walaupun tambangnya ilegal misalnya. Nah itu dibongkar semua Pak kalau memang mau negara ini baik. Mulailah dari aparat negaranya dulu. Baru kemudian rakyatnya. Kalau aparatnya kacau ya rakyatnya tambah kacau begitu. Karena tidak ada proses penegakan hukum yang benar. Begitu ya. Oke. Sobat Eros sekalian, sebelum kita selesaikan, kita lihat lagi ya berapa posisi dari kita punya polling tadi. Oke. Si Milu masih mengganggu itu. Milu. Tuh. Kita lihat ya. Posisi pertama untuk awal ya. Jadi tadi kita mengatakan Prabowo peringatkan jenderal, pejabat dan kader partai yang backingi tambang ilegal. Apa penilaian Anda? 507 yang votes. Serius akan ditindak 12%, cuma omon-omon doang 88%. Patternnya udah mulai kelihatan nih. Saat ini hati Presiden Prabowo sulit ditebak. Ya memang sulit ditebak. Tidak sesuai dengan kampanye bos. Oke. Nanti kita tunggu ya. Setelah kita membahas tema lainnya. Nanti kita akan balik lagi. Cuman by the way. Yang nonton jauh lebih sedikit dibandingkan yang mengisi polling gitu ya. Oke. It's okay. Dan belum ada yang komentar yang lain. Cuman ada LGBT, tanda laknat, zolim dan biadab. Apa maksudnya ini tidak jelas. Oke, begitu saja sobat Eros sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.